Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini dikaruniai kesehatan dan mohon maaf. Ya, dikaruniai kesehatan dan semoga tetap ceria karena hari ini Minggu. Meskipun Minggu kita harus tetap ceria. Nah, kita langsung saja ya, Dok. Hari ini akan ada 3 pembicara dengan materi yang sangat luar biasa. Yang pertama, oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Suci Aprilia yang insya Allah hari ini akan memandu acara pagi Minggu ceria ini. Kita mulai dengan satu pembicara kita. Yang pertama ada Dr. Muhammad Bambang Edi Susianto MKes SPA. Beliau ini S1, S2-nya S1 dan S2-nya di UGM dan spesialisnya juga di UGM. Kemudian beliau ini sedang S3 di UNS dan salah satu dosen di FKIK UMY. Beliau praktek juga di 2 rumah sakit. Yang pertama ada Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping dan yang kedua ada Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Dr. Bambang ini concern terhadap masalah remaja sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu ilmu kesehatan anak, juga menyangkut pelayanan remaja. Nah, perlu kita tahu nih dokter satu ini merupakan dokter yang sangat gahul ya, Dok. Beliau ini aktif di beberapa sosial media, ada akun Facebook, ada Instagram, dan yang paling semoga ini bakal banyak yang subscribe ya, Dok, channel YouTube-nya beliau. Semuanya dengan nama Dr. Bambang UMY. Dokternya ditulis ya, dokter, bukan DR ya. Sekalian saya endorse ya, Dok. Monggo di subscribe YouTube-nya, di like, komen, banyak sekali materi-materi yang beliau paparkan di akun channel YouTube beliau. Ya, beliau untuk waktunya, monggo Dok, lanjut ke materi yang pertama oleh jenengan dengan remaja dan problematikanya. Waktu saya persilakan ya, Dok. Oke. Terima kasih Mbak Suci Aprilia. Ini teman saya milenial ini. Teman ya, Dok. Kalau saya kolonial katanya. Oh ya, saya belum salam tadi ya. Ye. Oke, untuk semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kata Mbak Suci, moderator kita, ini hari Ahad ceria. Ya, ceria kita pakai untuk bertatap muka lewat Zoom. Ya. Kan tatap mukanya bisa nih. Ya, terutama kalau para peserta membuka video. Nah, kita akan bisa bertatap muka nih. Cuma untuk sementara memang untuk speakernya bisa di mute dulu ya supaya kita bisa lebih tenang. Tapi untuk videonya silakan kalau mau dibuka boleh-boleh saja. Saya kira nggak apa-apa ya Mbak Suci ya. Mbak Suci ini moderator kita ini juga sudah S2 ini di UGM, Magister Kesehatan, Magister Keperawatan UGM ya, luar biasa ya. Beliau S1-nya alumni UMY. Ya, jadi saling mengenalkan ya. Ya, saya izin untuk berbagi layar ya. Berbagi layar, share screen. Bismillah, share screen. Mana nih? Yes, yang ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Dok. Baik. Nah, ini dia. Jadi yang pertama tentu saya mengucapkan selamat datang ya, selamat bergabung kepada semua peserta seminar populer kesehatan remaja bersama kami.
Saya Bambang Edi, lalu nanti ada Dr. Orizati atau Dr. Ica dan Dr. Warih atau Dr. Pipit. Ya, kami bertiga dari FKIK UMY. FKIK itu Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ya. Selamat datang kepada semua peserta yang sebagian belum masuk. Mungkin ini kesalahan saya karena saya agak terlambat untuk membagikan link Zoom-nya, malah kelupaan. Sehingga saya sudah saya bagikan di share saya sebelumnya di IG, tapi ternyata saya menduga banyak yang belum membaca di IG, sehingga ini kita susulkan juga link lewat WA. Mudah-mudahan yang lain bisa bergabung lewat WA. Sekarang terpantau 65 akun dari 135 yang mendaftar sebenarnya ya. Jadi ada, kalau kita lihat sebelah kanan ini ada grafik ya, ada 135 orang yang mendaftar. Ini luar biasa ya, antusias sekali nih kelihatannya teman-teman remaja maupun mungkin ada juga yang remaja kelewat sedikit. Karena ada yang izin nih, 20 tahun boleh nggak dok? Ya sudahlah, boleh ikut aja. Baik ya, jadi ini saya lihat 40% itu warna merah itu berasal dari Sleman. Selamat datang Sleman. Yang kedua adalah ungu. Yang ungu ini dari mana nih? Kota Jogja ya. Yang ungu dari Semarang malah. Kayaknya Pak, ini legendnya yang sebelah kanan dan yang bawah ini. Ini warna-warnanya ada yang mirip soalnya ya. 11,9 ini mana nih? Yang mirip, yang warnanya ungu ini ada dari Semarang dan juga dari Balikpapan. Lalu yang biru ini ada yang dari biru Kota Jogja, ya Kota Jogja. Jadi daerah yang paling dekat dengan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah ya. Ya silakan. Selamat datang juga dari Jogja, dari Bantul. Nah ini orangnya ada 11,1% dari Bantul. Lalu yang hijau dari Kulon Progo ini ada. Yang biru 9,6% ini dari mana nih, biru tua ya, dari Kota Jogja sudah ya. Yang lain ada dari Gunung Kidul, ungu juga ini. Dari Klaten, Klatennya ada yang biru, ada yang ungu merah nih. Nah, kelihatan Klaten hijau juga ada nih. Lalu Jakarta juga ada, luar biasa, ada yang dari Timor Leste. Selamat datang, kalau sudah bergabung silakan, selamat datang peserta dari Timor Leste. Ada yang dari Balikpapan, Bandung, Purworejo, Prabu Muleh, ini Sumatera Selatan ya. Dari Jakarta Timur, dari Makassar, dari Banten, Tangsel, Magelang, Padang, Ketapang, Kalimantan Barat, Banjarnegara, Gilar-Gilar. Ya, ternyata lumayan banyak asal kotanya ya, meskipun saya sudah mengumumkan di dalam pengumuman kami terutama untuk remaja DIY. Namun nggak apa-apa, selamat datang, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang semuanya di seminar populer kesehatan remaja. Kita akan membahas tentang beberapa topik permasalahan remaja itu apa saja. Ini saya menjadi pembicara pertama sekaligus mengantarkan para pembicara selanjutnya ya. Apa yang penting kita bahas ini? Mengapa ya kita bahas tentang permasalahan remaja? Permasalahan itu ya bisa kesehatan, bisa non kesehatan di sebenarnya. Jadi, kalau saya ambil contoh saja soal kesehatan remaja, kalau kesehatan masa remaja ini bermasalah ya, ini bisa berdampak pada kualitas hidup jangka panjang. Nah, jadi menarik sekali kalau ternyata banyak remaja yang hari ini
ikut seminar ini ya. Jadi luar biasa, terpantau sekarang sudah 77 peserta. Nah, ini menarik ya. Jadi banyak remaja yang kepo, yang tertarik, yang ingin tahu tentang permasalahan kesehatan. Permasalahannya sendiri. Mengapa? Karena memang yang namanya manusia modern itu memang manusia yang bisa mengidentifikasi, yang mengerti masalahnya sendiri. Itu berarti para peserta adalah orang-orang yang modern ya, yang ingin tahu dan bisa mendeteksi masalahnya sendiri ya. Belajar terus sepanjang hayat ya. Kalau muda kita tidak sehat bisa menjadi masalah saat dewasa, bahkan masa tua ya. Maka gambarnya sebelah kiri saya pakai itu cerdik, masa muda sehat, masa tua nikmat ya. Bahkan ada kata-kata yang ya nggak benar juga sih. Mereka mengatakan muda foya-foya, tua masuk surga. Ini ya angel tuturane. Ya, hati-hati, foya-foya itu banyak risikonya ya. Bukan nggak boleh bergembira, saya juga ingin mengajak teman-teman remaja untuk selalu gembira, ceria, jangan lupa bahagia ya, kata Mbak Suci, moderator kita tadi ya. Jadi begini, mengapa kok bisa timbul masalah ya kan? Mengapa bisa timbul masalah? Karena katanya ya, karena remaja itu adalah masa transisi. Masa transisi. Masa transisi itu apa? Ya ada perubahan fisik ya, ada percepatan tumbuh kembang, tiba-tiba tinggi-tinggi ya, tiba-tiba jadi tinggi, tiba-tiba menjadi badan besar, tiba-tiba menjadi lebih berisi, tiba-tiba suaranya berubah dan seterusnya. Terjadi perubahan hormonal yang menimbulkan gejolak ya. Ya gejolak, tapi gejolak itu biasa. Gejolak itu biasa. Karena apa? Karena tadi masa transisi. Sehingga yang namanya gejolak itu adalah hal biasa. Mari kita hadapi secara proporsional. Yang penting itu kita hadapi secara proporsional ya. Pertumbuhan remaja itu dikenal sangat pesat. Ada fase pacu tumbuh ya. Ya, ada surge, ada lompatan yang tadi tiba-tiba menjadi tinggi dan seterusnya. Namun perlu diketahui bahwa anak perempuan mengalami pacu tumbuh 2 tahun lebih awal daripada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki berumur 11 tahun atau 12 tahun kok kalah ya anak laki-laki berumur 13 tahun misalnya kalah dengan anak perempuan berusia 12 tahun, jangan minder. Loh, dia perempuan kok cepat tinggi sekali. Memang perempuan lebih cepat tingginya ya, 2 tahun lebih awal. Namun nanti ada saatnya laki-laki akan mengejar dan bahkan ya sebagian akan menyalip yang namanya. Jadi awalnya ada superiority of women ya, superiority of women, kemudian 2 tahun kemudian laki-laki menyusul ada superiority of man. Nah, Superman jadinya ya. Jadi laki-laki akan lebih cepat lagi ya pada usia 15 tahun. Kalau perempuan 13 sudah nampak tinggi-tinggi sekali. Nanti laki-laki 2 tahun kemudian dia menyusul dan bisa nyalip. Nah, begitu ceritanya. Terus pada masa remaja kebutuhan tidur juga meningkat. Kebutuhan tidur meningkat ini juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang tumbuh kembangnya perlu cepat ya. Yang penting diantisipasi ya kan. Kalau muslim ya tidurnya tidak pas subuh ya kan. Pas sholat ya harus bangun kan gitu. Nanti kalau terpaksa sekali, terpaksa habis subuh capek tidur lagi ya boleh sekali-sekali ya. Enggak apa-apa. Yang namanya kebutuhan tidur memang sedang meningkat. Lalu cuma gini kadang-kadang muncul masalah ya. Karena merasa badannya kok tiba-tiba besar. Loh, kok saya ya terlalu kegendutan ya, lalu nggak mau makan. Nah, muncul anoreksia nervosa ya. Jadi tidak mau makan dengan rasa cemas. Nah, itu respon yang tidak tepat, yang tidak proporsional. Ada yang namanya bulimia, sudah dimakan dikeluarkan lagi, sengaja dimuntahkan. Katanya biar nggak gendut, biar langsing. Nah, ini juga cara yang keliru untuk mengatasi masalah berat badan. Ya. Berat badan
bisa saja menjadi overweight, kegemukan, atau bahkan obesitas, namun tidak perlu cemas, masalah is problem, tetapi harus diatasi dengan bijaksana, dengan benar, caranya harus proporsional. Begitu guys ya. Kita lanjut. Ya. Masalah itu, ini saya juga senang nih katakan ini. Kita itu bukan onde-onde. Kenapa maksudnya? Maksudnya gini, kalau Anda punya masalah, kalau hidup Anda punya masalah, hidup Anda diselimuti masalah, itu hal biasa. Kalau hidup kita itu diselimuti oleh biji wijen, itu namanya onde-onde gitu kan. Nah, gitu ya Mbak Suci ya. Kita itu bukan onde-onde. Jadi kalau ada masalah itu biasa. Yang penting masalah itu kita atasi. Kalau ada kesalahan kita perbaiki. Saya kutipkan satu ungkapan dari hadis ya. Setiap orang pernah berbuat salah, setiap orang pernah berdosa. Dan sebaik-baik orang yang bersalah atau yang berdosa adalah orang yang bertaubat dan memperbaiki diri. Begitu ceritanya. Nggak ada masalah, nggak ada orang kok nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak ada ya. Jadi begitu ini kutipan saya nih, gimana guys, setuju ya? Nah, kawan-kawan remaja nih, remaja saya kira juga setuju. Kita semua pernah punya masalah. Kita semua pernah punya salah. Kita semua pernah berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertobat dan memperbaiki diri. Gimana? Setuju? Iya dong mestinya. Ya, jadi ya yang penting ada problem solving ya, problem solving. Ada problem solving itu aja. Kita identifikasi masalah kita apa, kita eksplorasi, kita tentukan tujuan kita mau apa ya, kita buat alternatifnya, lalu kita pilih alternatif yang terbaik, yang paling cocok ya, belum tentu yang paling baik ya. Lalu kita terapkan sebagai suatu upaya menyelesaikan masalah, kita evaluasi lagi, kita identifikasi lagi masih ada masalah apa enggak dan seterusnya. Ini proses alamiah kita mencoba untuk memandang, mengurai dan mengatasi, menyelesaikan masalah. Ya, jadi gitu aja lah. Jadi masalah itu biasa. Nah, lalu ada ungkapan gini, manusia itu termasuk remaja itu ada aspek biopsikososial. Apa itu maksudnya? Ya, biopsikososial. Jadi kalau sehat juga sehat biologis, psikologis dan sehat secara sosial. Nah, itu. Jadi sehat itu berarti secara biologis berarti sehat secara fisik ya kan. Lalu secara psikologis berarti sehat mental emosionalnya. Nah, lalu sehat sosial, seringkali ditambahkan sosiokultural ya, sosial dan budaya ya kan. Lalu sehat rohani tambahannya nih, sehat rohani secara agama kita juga sehat. Nah, jadi sebelah kanan ini ada meme yang bagus ini, sehat itu, remaja yang sehat itu keren. Apa itu keren? Kreatif, energik, ramah, empati dan nalar ya, punya nalar yang baik ya. Jadi kreatif, ini bukan reaktif ya. Kreatif ya, energik ya, penuh dengan energi, bertenaga, nggak letoy ya. Ramah ya, lalu empati, punya empati, mau mengerti orang lain dan punya penalaran yang baik. Sebaliknya berarti kalau tidak seperti itu ya berarti kurang sehat. Ya, tetapi tadi kurang sehat itu adalah masalah dan masalah itu hal biasa yang penting bisa kita antisipasi, bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan ya kan. Nah, maka yang penting Anda punya wawasan bagaimana memahami masalah Anda sendiri ya. Kalau bisa yang namanya sehat fisik itu ya bebas dari penyakit, bebas dari masalah gizi dan aktif produktif ya. Bebas dari penyakit ya, kalau sekarang yang trending ya penyakit COVID ya, Anda bebas dari penyakit COVID ya, tidak sakit COVID, tidak terdampak ya. Ya, sakit-sakit yang lain ada yang bisa disembuhkan, ada yang hanya bisa dikendalikan. Yang penting pengertian bebas di sini tentu tidak harus bebas sama sekali, tapi terkendali ya. Misalnya punya asma jarang kambuh, itu namanya sehat ya.
Kalau masih sering kambuh ya perlu konsultasi gitu. Masalah gizi bisa kurang gizi, bisa lebih gizi ya. Nah, gambarnya ini yang tengah ini ya. Ya bisa kurus atau sebaliknya gemuk ya. Ya, tetapi tadi masalah ini biasa bisa kita antisipasi, bisa kita selesaikan dengan proporsional. Jangan yang penting nggak usah bikin stres dan jangan mengambil solusi yang tidak proporsional. Seperti tadi bulimia, anoreksia itu nggak benar ya. Maka silakan kalau perlu Anda konsultasi ke klinik remaja ya. Jadi klinik remaja ini yang menangani juga dokter anak seperti saya ya, ada saya, dokter Gina itu klinik remaja. Jadi dokter anak itu eh, kompetensinya di bidang anak-anak sampai remaja. Jadi remaja termasuk di situ ya. Remaja itu umur berapa ya? Kalau di rumah sakit biasanya batasnya 17 tahun ya. Sebenarnya sampai 18 tahun juga masih remaja. Maka dalam Google Form yang pernah saya edarkan itu saya tulis 13 sampai 18 tahun ya. Karena memang maksudnya adalah supaya sesuai dengan teorinya sampai 18 tahun gitu. Baik, selamat bergabung yang baru bergabung terpantau 95 akun ya termasuk kami ya. Alhamdulillah hari Minggu, hari Ahad, tapi pada semangat ikut seminar ya, seminar kesehatan populer bersama FKIKUMY dan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah ya. Di mana sih AMC Muhammadiyah? Ada di Wirobrajan ya. Maka kalau mau konsultasi klinik remaja juga bisa datang ke Wirobrajan, persis di depan SMA 1 atau SMA Teladan ya. Atau sebaliknya SMA Selatan itu ada di depan AMC, tergantung bagaimana kita memposisikan ya. Maka ayo bergerak aktif, jadilah remaja yang sehat dan produktif ya kawan-kawan ya. Nah, remaja silakan bergerak aktif menjadi remaja yang sehat dan produktif guys ya. Jangan menjadi yang tidak produktif. Nah, contoh lain masalah kesehatan apa? Nah, ini contohnya nih lagi rame-ramenya pembelajaran lewat online ya kan. Bisa muncul computer vision syndrome nih. Computer vision syndrome itu berarti adanya gangguan mata. Tapi tidak hanya mata, kadang-kadang di leher juga terasa cengeng, nyeri kepala. Ini akibat penggunaan komputer, maka harus diantisipasi ya. Pertama tentu harus mengatur meja dan pencahayaannya ya supaya tidak blawur, tidak blur ya. Lalu ingat kiat 20 20 20. Apa itu artinya? Alihkan pandangan dari layar setiap 20 menit. Maka presentasi saya maksimal 20 menit ini. 20 menit harus alihkan mata kita untuk menatap objek yang berjarak jauh sekitar 20 kaki. 20 kakinya siapa ini? Saya nggak tahu ini 20 kaki siapa, tapi 20 kaki itu lebih kurang 6 meter. Ya, jadi silakan kalau sudah 20 menit Anda memandang komputer ini tadi lewat memandang handphone, sempatkan selama 20 menit untuk 20 detik maaf ya, selama 20 detik minimal untuk memandang jarak 6 meter. Lihatlah jendela keluar, lihatlah pintu keluar atau ke depan sebentar ke apa namanya? Melihat teras, lalu lihat halaman perumahan. Sebentar aja 6 detik aja sudah, selama 20 detik aja sudah cukup untuk memperbaiki, untuk mengantisipasi masalah computer vision syndrome ya. Ya ini sudah saya praktekkan ini sambil bicara, saya juga sambil melirik ke luar ini tadi ya selama 20 detik ya. Nah, contoh lain lagi apa? Masalah kesehatan yang lain adalah obesitas ya, kegemukan ya. Di sebelah kiri ya guys, itu sebelah kiri ini ada gambar bahwa kalau kegemukan pada masa kecil anak-anak itu bisa berlanjut sampai dengan dewasa. Ya, nanti resikonya juga banyak ya. Kalau dikaitkan dengan pandemi, obesitas juga punya risiko mudah terkena COVID, atau COVID-nya menjadi lebih berat ya. Tapi itu risiko tidak selalu terjadi ya.
punya risiko menjadi diabetes, apalagi kalau punya keturunan ya, punya risiko kepada masalah pembuluh darah dan jantung, yaitu masalah risiko-risiko secara teoritis. Maka saya mengajak, ayo kita melawan obesitas, namun secara proporsional tadi ya. Jangan menjadi bulimia, jadi anoreksia nervosa ya. Kalaupun kita melakukan diet, dietnya harus yang terencana dengan baik. Saya siap menemani remaja-remaja DIY, terutama ya Jogja, Bantul, Kota, Sleman, Gunung Kidul ya, Kulon Progo, mari yang mau diet, mau mengurangi obesitas, mengurangi gemuk bisa saya dampingi ya. Saya punya program nanti, saya boleh ceritakan nanti pada akhir sesi saya ini ya, silakan. Jadi kita lawan obesitas dengan bijaksana ya, termasuk nanti bagi yang punya postur merasa dirinya kegemukan atau bahkan obes, nanti saya juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratisnya ya sebagai pengabdian masyarakat saya, kami sebagai dosen. Nah, sekaligus bisa kita lanjutkan menjadi penelitian bagi yang berminat ya. Nanti akan kami share di room chat ya, kesediaan mengikuti penelitian maupun pengabdian masyarakat kami untuk yang membandingkan kesehatan remaja yang obes maupun yang tidak obes ya. Nanti ada tahap 1 itu bisa diikuti oleh semua remaja, yang tahap 2 itu khusus untuk yang punya obesitas dan atau kegemukan ya. Nah, saya memang concern nih dengan kegemukan obesitas. Kenapa? Satu, karena saya memang dokter anak, bidang saya yaitu termasuk remaja itu, obesitas remaja termasuk ya. Yang kedua, saya punya pengalaman ini, coba silakan dibandingkan. Sebelah kiri adalah saya, ya ini sebelah kanan saya juga dengan baju yang sama yang sudah dipermak ini. Saya sengaja ini pakai baju yang sama supaya dibandingkan. Gimana guys, selisihnya banyak ya antara kiri dengan kanan ini. Saya turun 30 kilo lebih loh. Ya, bisa menurunkan 33 kilogram ya. Tentu bertahap ya. Kalau tidak bertahap itu tidak bagus ya. Ya, ini bagaimana caranya nanti akan bisa saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang ya. Terutama pada teman-teman yang memang mengalami kegemukan dan ingin serius mengurangi berat badan, karena kita sadar bahwa obesitas itu mempunyai banyak risiko kesehatan ya. Tetapi diet saya itu diet best, itu bahagia ya, bahagia, enak dan sehat. Jadi tetap bahagia ya, diet yang bahagia, tidak yang menyiksa gitu ya. Jadi apalagi untuk remaja, nanti yang untuk remaja tentu akan saya modifikasi lagi, tidak sama persis dengan apa yang saya paparkan di YouTube saya. Di YouTube saya, Dr. Bambang UMY itu lebih banyak untuk dewasanya. 102 peserta sudah bergabung, alhamdulillah selamat datang bagi yang baru bergabung. Selanjutnya ya, nah apa kalau saya bicara dengan orang tua ya, orang tua Anda, saya akan bicara begini di sebelah kiri nih. Jangan suka membanding-bandingkan satu anak dengan yang lain ya. Jangan, mari kita memahami kebutuhan tidur anak yang sedang meningkat. Kalau anak tidur lagi ya nggak apa-apa. Cuma yang penting jangan sampai sholatnya ketinggalan ya kan. Beri contoh kebiasaan makan yang sehat. Lalu anjurkan dan beri contoh latihan fisik ya. Ini kalau saya bicara kepada orang tua. Kepada Anda ya kira-kira silakan Anda tangkap sendiri apa yang harus Anda lakukan untuk remaja. Ini saya sampaikan kalau untuk dewasa, untuk para orang tuanya ya. Nah, sebelah kanan gambarnya ini juga menarik ya. Jadi bagaimana kita beraktivitas fisik bersama keluarga ya. Kalaupun tidak bisa keluar rumah, di rumah juga bisa olahraga. Olahraga pagi atau sore nggak masalah, keliling rumahan, keliling kampung juga boleh. Yang penting bersama keluarga, bukan dengan orang lain ya. Bukan bergerombol dengan orang lain yang banyak. Jumlah terbatas juga boleh ya. Jumlah terbatas boleh, nggak banyak-banyak, nggak menimbulkan kerumunan, tetap jaga jarak. M3 tetap 3M tetap dijaga ya. Kegiatan-kegiatan ke volunteer itu kerelawanan ya, silakan Anda ikuti ya. Nanam-nanam tanaman yang
bermanfaat maupun yang indah ya. Boleh silakan sayur, boleh mau buah, boleh kembang-kembang yang cantik-cantik juga boleh, aglonema dan sebagainya ya, ada juga ya. Silakan. Dokter, Baik, dokter mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit lagi. ya, ya. Sudah datang belum dokter ini? Gak apa-apa, nanti kalau belum kita diskusi dulu ya nanti ya. Kita luas saja ya. Nah, ini contoh yang lain adalah penyakit akibat nafsa dan perilaku seksual. Hati-hati ya kawan ya, hati-hati ya. Jangan sampai kenikmatan sesaat menimbulkan penderitaan dan penyesalan seumur hidup ini ya. Penyakit akibat nafsa dan perilaku seksual. Nah, sehat emosional gimana? Iya, bisa. Remaja juga bisa mengalami gangguan mental emosional ya. Bahkan diperingati setiap 10 Oktober itu sebagai World Mental Health Day ini namanya ya. World Mental Health Day 10 Oktober nih. Nah, jadi bisa remaja juga bisa mengalami itu ya. Remaja sehat secara sosial bagaimana? Secara sosial artinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Hubungan baik dalam keluarga, menghargai orang lain, rasa aman terhadap teman sebaya, tetapi juga hubungan baik dengan yang lebih tua dan yang lebih muda ya. Menempatkan seks dalam pandangan yang sopan ya. Dan yang kelima adalah menerapkan kebiasaan serta norma masyarakat. Ini menurut Ringnes, dan kawan-kawan tahun 82 ya. Jadi ini remaja sehat peduli sesama sebelah kiri. Nah, bawahnya ada promosi Dokter Bambang Emi channel YouTube saya. Ya, solusi OT bagaimana ini kalau ada kesenjangan masalah kematangan sosial dan seksual itu memang terjadi pada remaja umumnya. Kenapa? Remaja sekarang cepat sekali matang seksual karena gizinya bagus, tontonannya macam-macam, sementara kematangan sosial seringkali terlambat karena tuntutan pendidikan dan sebagainya ya. Maka solusinya kalau saya bicara dengan orang tua adalah pendidikan reproduksi remaja, membangun kedekatan emosional dan komunikasi dan memberikan pengetahuan agama dan akhlak sejak dini. Ini himbauan saya pada orang tua. Kepada Anda gimana guys? Ya, silakan menyesuaikan ya. Nah, kalau orang tua Anda saya harapkan begini, kalau Anda kira-kira bagaimana kan gitu ya. Baik, selesai Mbak Suci. Pertanyaan saya adalah, apakah ada yang mau tanya atau ada yang mau curhat? Silakan. Monggo, ada yang mau ditanyakan. Tapi ini Dokter Orizati dan Dokter Ori sudah bergabung, Dok. Oh, sudah datang, alhamdulillah. Iya, Kita teruskan dulu ke beliau-beliau, boleh. nggih. Dokter Orizati?